dari media, ketika media mau mengakses satu informasi satu sumber tertentu, misalnya seperti di Arab tadi ya, dari Indonesia itu kan berlaku undang-undang pers, barang siapa yang menghalang-halangi investigasi dia kena sanksinya lebih berat dari undang-undang KIP. Jadi menurut saya bisa gunakan undang-undang itu. Yang kedua juga kalau tidak menggunakan undang-undang pers dalam rangka memperjuangkan hak atas informasi, apabila kemudian ada kendala itu tetap bisa disengketakan ke Komisi Informasi. Namun demikian, akses informasi ini tidak terlalu favorit bagi teman-teman media karena kita punya skop waktu 10 hari, 20 hari kerja, sudah basi berita kan, kecuali kerjaan investigasi. Tapi bisa gunakan undang-undang pers dan kami sudah MOU dengan Dewan Pers khusus ketika meminta informasi dan orang yang bersangkutan menggunakan identitas jurnalis, maka yang berlaku adalah undang-undang pers. Dia sifatnya spesialis terhadap undang-undang KIP. Jadi tidak bisa ditunggu 10 hari, harus sampai 7 hari, harus 30 hari. Jadi melakukan prosedur sesuai dengan undang-undang pers. Kemudian yang kedua, ada apa di balik ini semua? Kita sudah tahu triliunan hasil ini, di mana ada nilai tambah, di situ rente bermain. Nah, persoalannya ada otoritas negara yang dilepas ke swasta. Swasta pasti berminat karena otoritas ini punya nilai juga triliunan. Nah, itu yang menyebabkan kemudian banyak pihak bermain di dalamnya. Dan semakin banyak izin-izin tentunya juga semakin banyak peluang untuk tawar-menawar. Itu yang ada KTKLN, persyaratan, semua persyaratan identik dengan tawar-menawar. Nah, itu situasi. Bagaimana mengatasi ini dalam jangka panjang? Mungkin yang tadi diutarakan kebijakan yang dievaluasi, judicial review, tapi dalam waktu singkat yang bisa kami lakukan di Komisi Informasi adalah menginformasikan kepada siapapun bahwa setiap orang punya hak atas informasi tersebut. Apalagi kami lihat informasi yang terkait dengan beberapa hal itu bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP, bukan rahasia negara, sedikit yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan juga tidak sama sekali mengganggu persaingan usaha yang sehat. Saya ambil contoh tentang informasi tentang struktur kos, itu tidak perlu bersidang lah rasanya, walaupun kita harus bersidang sebetulnya memutus informasi terbuka atau tidak. Struktur kos itu sudah jelas dilahirkan berdasarkan satu keputusan, maka dia produk keputusan publik. Dia sebetulnya adalah informasi yang terbuka. Apabila ada hambatan, dia bisa disengketakan ke Komisi Informasi Pusat. Kedua, hasil pengawasan, apalagi hasil pengawasan tersebut juga adalah suatu informasi publik yang bisa diakses oleh publik. Jika ada hambatan, bisa disengketakan ke Komisi Informasi Pusat. Satu catatan saya, berdasarkan pengalaman Komisi Informasi Pusat selama 3 tahun terakhir, sebuah sektor informasi itu kemudian pelayanan informasinya jadi semakin baik apabila sudah terjadi banyak sengketa informasi. Saya tidak tahu kenapa bangsa ini selalu harus dipaksa. Jadi selalu begitu. Nah, saya berharap karena ini jadi salah satu prioritas juga di Komisi Informasi, kami akan fokus untuk merespon sengketa-sengketa tersebut dan kemudian juga akan berusaha mentransformasi sengketa ini menjadi bagian dari reformasi di sektor-sektor pelayanan yang terkait dengan DKI ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke.